Terima kasih. Beberapa hal yang tentu kita harus cermati di dalam putusan pra-peradilan Peggy Setiawan yang diputuskan oleh Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bandung. Yang pertama, kita harus menghormati setiap putusan hakim yang dikeluarkan oleh pengadilan. Karena di dalam hukum kita sama-sama tahu ada asas hukum yang disebut dengan res judicata pro veritate habetur. Artinya setiap putusan hakim harus dianggap benar, terlepas dari ada yang pro dan ada yang kontra terhadap putusan tersebut. Namun saya melihat bahwa di beberapa waktu terakhir ini, pasca putusan pra-peradilan Peggy Setiawan itu diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung, itu ada banyak suara-suara yang kemudian kita dengarkan bahwa akan melaporkan Hakim Tunggal pemeriksa perkara tersebut. Pendapat saya adalah bahwa sebenarnya tidak mesti harus dilaporkan ke Komisi Yudisial atau ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. Karena dalam putusan Prapit itu kan sebenarnya hanya mempersoalkan tentang syarat formil aja, bahwa apakah penetapan tersangka itu sudah sesuai prosedur ataukah tidak, beserta dengan tindakan-tindakan lanjutannya. Dalam hal ini bisa dalam hal penangkapan maupun dengan dalam hal penahanan. Jadi artinya kalau misalkan penyidik yang menangani perkara tersebut atau termohon di dalam sidang Prapit tersebut dinyatakan tidak sah dalam menetapkan tersangka, tidak sah dalam melakukan penangkapan, tidak sah dalam melakukan penahanan, tinggal dievaluasi kembali, dicek kembali apa yang kemudian mendasari Hakim Pengadilan Negeri Bandung tersebut memutuskan sampai isi putusannya mengatakan penetapan tersangka tidak sah. Dicek kembali apakah ada kesalahan prosedur atau seperti apa. Karena perlu menjadi catatan bahwa sidang pra-peradilan itu hanya mempersoalkan syarat formilnya saja. Ya, kalau saya biasa menggunakan kulit luar dari suatu perkara pidana. Tidak menyentuh pokok perkaranya, hanya kulit luarnya saja, soal syarat formilnya saja. Jadi kalau hanya syarat formil yang dipersoalkan, tinggal penyidik kemudian nanti membenahi lagi syarat-syarat formil yang dimaksud dalam putusan itu yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai prosedur. Pertanyaannya, dengan proses atau putusan Prapit ini, apakah kasus ini bisa dibuka lagi? Ya bisa saja dibuka lagi. Karena ada di dalam peraturan Mahkamah Agung tahun 2016, di situ dikatakan bahwa meskipun pengadilan mengeluarkan putusan pra-peradilan yang isi putusannya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah dan penyidikan itu dianggap tidak sah, tidak berarti kemudian menghilangkan pokok perkara dari proses yang dilakukan oleh penyidik. Karena sekali lagi saya katakan bahwa pra-peradilan itu hanya melakukan seperti evaluasi aja terhadap kulit luarnya, melakukan evaluasi terhadap syarat formilnya aja. Jadi kalau misalkan penyidik di kemudian hari mendapatkan 2 alat bukti dan menunjuk tersangka yang tadinya dinyatakan tidak sah tersebut adalah pelakunya, ya bisa saja ditetapkan tersangka lagi Peggy Setiawan ini. Jadi kita tidak boleh kemudian dibuat bingung dengan putusan pra-peradilan ini, atau ada langkah-langkah yang lebih ekstrim dengan melaporkan hakimnya. Saya kira tidak perlu sampai ke sana, karena permasalahan ini sebenarnya sederhana. Kenapa? Karena yang diputuskan oleh Hakim Tunggal tersebut adalah penetapan tersangka Peggy Setiawan tidak sah. Apa penyebab tidak sahnya? Tentu ini berkaitan dengan prosedur formilnya. Nah, kalau misalkan nanti pada saat penyidik melakukan evaluasi atau koreksi atas putusan Prapit tersebut, lalu mendapatkan kembali 2 alat bukti yang sah dan menunjuk tersangka tersebutlah pelakunya, ya kembali bisa dijadikan tersangka. Jadi sederhana, tidak perlu kita melaporkan hakimnya. Karena ini menyangkut soal penilaian. Karena kita tidak boleh kemudian memberikan komentar terhadap putusan hakim. Kita tidak boleh mengatakan putusan hakim ini tidak benar atau bagaimana. Karena sekali lagi bahwa mau salah atau benar, mau pro atau kontra,
putusan hakim harus tetap dianggap benar berdasarkan asas hukum yang saya sebutkan di awal tadi. Seperti itu. Lalu yang kedua, terkait dengan pertanyaan apakah putusan pra-peradilan Peggy Setiawan bersifat mengikat dan tidak bisa ditersangkakan lagi, mengingat hakim sudah mengunci putusan bahwa Peggy tidak bisa diperiksa lagi. Jadi begini, saya sudah membaca 9 poin di dalam putusan pra-peradilan tersebut. Dari 9 poin itu memang ada 1 poin yang inilah menimbulkan multi tafsir atau banyak tafsir bagi para pihak. Yaitu terkait apa? Terkait tindakan lanjutan yang dilakukan oleh termohon, dalam hal ini penyidik yang menangani perkara tersebut. Di situ dikatakan bahwa sepanjang tindakan lanjutan tersebut ditujukan kepada Peggy Setiawan atau pemohon dalam pra-pi tersebut, maka tindakan tersebut dianggap tidak sah. Itu menurut isi putusan dari salah satu dari 9 poin itu. Nah, kalau itu yang kemudian menjadi perdebatan bahwa Peggy Setiawan tidak bisa diperiksa lagi atau tidak bisa ditersangkakan lagi, saya kira itu keliru. Karena kita memiliki peraturan Mahkamah Agung tahun 2016. Di situ jelas dikatakan bahwa terhadap penetapan tersangka dan penyidikan yang dianggap tidak sah oleh putusan pra-peradilan, perkara tersebut masih bisa dibuka lagi ketika penyidik mendapatkan 2 alat bukti terhadap seseorang atau pelaku yang diduga tersebut. Jadi kesimpulannya perkara ini masih bisa dibuka lagi. Jadi bukan final, tetapi masih bisa dibuka lagi. Karena sekali lagi saya katakan bahwa pra-peradilan ini tidak menyangkut pokok perkara. Ini hanya menyangkut soal syarat formil dari proses penyidikan perkara. Itu aja yang bulannya perkara ini masih bisa dibuka lagi. Jadi bukan final, tetapi masih bisa dibuka lagi. Karena sekali lagi saya katakan bahwa pra-peradilan ini tidak menyangkut pokok perkara. Ini hanya menyangkut soal syarat formil dari proses penyidikan perkara. Itu aja yang diperiksa dalam dalam sidang pra-peradilan. Tidak ada terkait pokok perkara, karena pokok perkara itu akan disidangkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, bukan sidang pra-peradilan. Nah, itu pendapat saya. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media bahwa Peggy Setiawan berencana gugat imaterial dan material kepada Polda Jabar atas kerugian yang dialami. Setuju atau tidak? Menurut pendapat saya bahwa gugatan imaterial maupun gugatan material yang dianggap merugikan oleh orang yang dimaksud tersebut, itu adalah hak hukum mereka. Sah-sah saja gugatan itu dilakukan. Tetapi yang perlu dicermati dan digarisbawahi adalah di putusan pra-peradilan itu sudah ada di situ poinnya dalam putusan tersebut bahwa mengembalikan harkat dan martabat serta nama baik tersangka. Saya pikir itu sudah clear ya. Tidak perlu lagi gugat material atau gugat imaterial. Karena menurut saya kalau itu dilakukan itu pasti akan panjang lagi. Dan tidak ada habis-habisnya perkara ini. Tidak ada ujungnya perkara ini. Maka sudahilah. Kalau misalkan memang penetapan tersangka Peggy ini sudah dianggap tidak sah. Tinggal nanti bagaimana rekan-rekan penyidik yang memeriksa perkara ini kemudian melakukan evaluasi, koreksi atas apa yang dimaksud dalam putusan itu. Tapi bukan berarti bahwa ini kasus di stop. Tidak mungkin di stop. Kalau memang ada 2 alat bukti lagi. Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tahun 2016. Itu perkara bisa dibuka lagi. Karena sidang pra-pi tidak menyangkut pokok perkara, hanya menyangkut soal syarat formil pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya, saya ingin sampaikan bahwa ada statement yang dilakukan oleh salah satu praktisi hukum yang katanya Peggy bisa ditersangkakan lagi. Pendapat abang seperti apa? Jadi pendapat saya kembali lagi bahwa di peraturan Mahkamah Agung tahun 2016 itu sudah clean and clear di situ bahwa sepanjang ada bukti yang cukup atau 2 alat bukti yang cukup terhadap sosok atau seseorang yang diduga sebagai pelaku tersebut, maka kasus itu bisa dibuka lagi atau bisa lagi ditersangkakan. Saya kira itu clear dan saya setuju itu. Supaya apa? Supaya kasus ini ada kepastian hukumnya. Kira-kira seperti itu. Karena kalau misalkan ini kasus di stop begitu saja, terus bagaimana publik menilai nanti kinerja kepolisian? Makanya saya mengatakan bahwa
putusan Prapit ini terlepas dari pro dan kontra, silakan dijalankan. Tetapi bukan berarti perkara ini harus di-close. Kenapa? Karena penyidik masih diharuskan untuk melakukan koreksi terhadap apa yang menjadi putusan pra-peradilan. Karena pra-peradilan ini tidak menyangkut pokok perkara, tapi menyangkut tentang syarat administratif penyidikannya saja. Jadi kalau misalkan dianggap tidak prosedur, ya yang sesuai prosedur seperti apa, silakan dijalankan. Pertanyaannya apakah bisa ditersangkakan lagi? Menurut peraturan Mahkamah Agung, sepanjang ada 2 alat bukti yang cukup, bisa ditersangkakan lagi. Itu pendapat saya. Terima kasih.